Reklamasi Ancol meninggalkan banyak pertanyaan yang muncul di benak publik dan DPRD DKI Jakarta. Dalam kebijakan reklamasi yang terkesan terburu-buru dan sembunyi-sembunyi ini, Anies Baswedan sepertinya sedang melakukan gerakan-gerakan untuk memberikan servis kepada para pengembang di Ancol. Servis premium ini menjadi sebuah indikasi yang bisa dilihat karena ada bukti-bukti nyata yang memang ditutup-tutupi. Bukti pertama adalah mengenai sumber pasir reklamasi yang diklaim diambil dari kerokan lumpur di sungai-sungai yang mengalami normalisasi. Padahal saat diteliti dan diselidiki lebih lanjut lagi, pengurukan pantai Ancol itu dilakukan dengan pasir yang diambil dari penggalian MRT. Kita heran, kenapa urusan bahan baku saja dia tidak jujur, seolah sengaja memberikan informasi yang begitu banyak dan begitu membingungkan, sehingga tujuan utamanya malah tersamarkan. Kita tahu bahwa pengembang di Ancol adalah pengembang dari Australia yang merupakan warga negara Australia yang lahir di Indonesia. Pengembang itu melakukan ekspansi bisnisnya dari Australia ke Indonesia untuk mencari ladang baru yang lebih mudah untuk menghasilkan uang. Dan salah satu tempat yang dituju adalah Jakarta. Kita jadi bertanya-tanya, mengapa Jakarta yang menjadi targetnya? Karena kita curiga bahwa di Jakarta perizinan itu mudah dikerjakan karena bisa melakukan akses shortcut. Kecurigaan kedua adalah pembiayaan yang tidak transparan dikerjakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kalau gubernur sebelumnya yaitu Ahok, dia mengambil kontribusi 15% dari pulau yang direklamasi oleh pengembang di utara Jakarta. Dia menuliskan dan menyepakati dengan DPRD pada saat itu untuk melakukan pengambilan pajak sekitar 15% untuk kebaikan para nelayan di pesisir pantai utara Jakarta. Smelter dibangun untuk jualan ikan dan tempat tinggal nelayan di daerah pesisir. Cetak biru itu sudah dikirim oleh Pak Ahok ke DPRD untuk disepakati bersama dan diketok palu. Hanya saja, waktu begitu mepet dan Ahok sudah kalah pilkada 2016 silam. Memang pada akhirnya kontribusi 15% itu tidak dilakukan. Dan lihat kan bagaimana Anies memperlakukan pulau reklamasi di utara Jakarta itu. Dua pulau yang sudah menjadi panggung pencitraan murahan. Awalnya bangunan-bangunan tersebut disegel karena tak punya IMB, namun dicabut lagi kemudian diizinkan dibangun bangunan lainnya. Padahal secara peruntukan hukum bangunan tersebut sudah siap layak dibangun. Pada saat itu, pendukung Anies Baswedan pun seolah terlihat begitu bangga kepada pemimpinnya yang dengan berani menolak reklamasi. Padahal semuanya itu hanya drama dan sandiwara politik saja. Dia merasa dirinya pintar dan mampu mengelabui pendukungnya. Dia merasa dirinya sebagai orang yang paling hebat, kenyataannya dia sebaliknya. Alhasil, setelah diam-diam dia membayar 500 miliar ke komitmen fee untuk Formula E, ia pun diam-diam mengizinkan reklamasi yang dikembangkan oleh pengembang asal Australia itu. Jadi, kalau mau dikata orang ini sebenarnya sedang punya motivasi apa? Apakah orang ini sengaja bermain kata-kata untuk menjadi orang yang dianggap berkontribusi untuk Jakarta lewat reklamasi Ancol? Dan di tengah-tengah panasnya kecurigaan orang-orang terkait reklamasi Ancol, Kemanis pun langsung melakukan pencitraan lainnya. Untuk menutupi hal-hal yang memang secara agenda disembunyikan, dia melakukan pencitraan lewat angkat keranda jenazah PPSU yang ditabrak lari. Sebenarnya apa sih yang diharapkan dari pemimpin semacam itu? Kita khawatir selama 5 tahun ini Jakarta mundur puluhan tahun, bahkan sampai sebelum era kemerdekaan Indonesia. Dan mungkin sedang membuat Jakarta ini menjadi tempat rasa Batavia. Buat yang mengerti maksudnya, ya baguslah. Buat yang tidak mengerti, ya silahkan baca buku sejarah Batavia itu nama sewaktu Jakarta sedang ada di dalam kondisi apa. Mau bagaimanapun juga, kemana kita tidak pernah bisa berharap kepada orang yang dimenangkan lewat politik identitas yang begitu kental. Kita yakin kok, cuma kalau dia tidak menang karena SARA, dia tidak akan menang karena yang lain. Secara rekam jejak dia pun merupakan menteri gagal. Sebagai menteri pendidikan, dia tidak berbuat apapun malah menghancurkan pendidikan Indonesia.
Kalau Jokowi sampai memecat orang ini, ya artinya sudah jelas kinerjanya minus. Lalu orang ini memiliki ambisi untuk menjadi presiden. Apa sih yang bisa diharapkan oleh orang yang tidak jujur dan tidak transparan? Dan politikus PSI bernama Rian Ernest mengatakannya dengan sangat gamblang di hadapan televisi acara ILC yang dibawakan oleh host Karni Ilyas. Dan ini adalah sangat tudingan faktual yang luar biasa mendarat ke ulu hati, sangat menohok dan telak. Dia berani menyerang gubernur yang diusung Partai Prabowo itu dari mulai awal pembicaraan. Menurut Rian Ernest, berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan, menyimpulkan bahwa Anies tidak jujur, tidak transparan, dan reklamasi Ancol tidak bermanfaat. Di forum yang terhormat ini, kami dari PSI ingin mengungkapkan 3 fakta kepada khalayak umum soal reklamasi Ancol. Soal reklamasi Ancol ini menunjukkan bahwa Gubernur Anies tidak jujur. Kedua, Gubernur Anies tidaklah transparan. Reklamasi Ancol ini tidaklah ada manfaatnya bagi masyarakat sekitar, jelasnya. Dia juga menyoroti alasan Anies untuk mereklamasi kawasan Ancol untuk menyelamatkan Jakarta dari banjir. Dia justru menyarankan Gubernur Anies untuk memperhatikan keadaan pantai utara Jakarta untuk kepentingan nelayan sekitar. Menurut hemat kami, mungkin lumpur-lumpur sedimen itu lebih pas apabila dibawa ke pantai utara Jakarta dan ditumpuk menjadi semacam tanggul untuk dibuat menjadi hutan bakau, katanya. Iya, memang dia yang merupakan ex-staf ahli Ahok pada saat dia menjabat sebagai gubernur mengetahui dengan jelas bagaimana proses-proses yang harus dikerjakan oleh Pemprov untuk menggolkan proyek reklamasi. Jadi serangannya begitu mendarat dengan mantap. Bagaimana menurut Anda?